Bang, saya cuma pesan begini Bang. Benar. Sebagai seorang Kristen Bang, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya. Apa yang Yesus katakan Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jalan lurus itu ada di Shirathul Mustaqim. Iya, kalian masih minta-minta Bang, ditunjukkan jalan yang lurus. Kalian bilang, ihdinas Shirathul Mustaqim, betul? Ya, namanya manusia Bang Edis, kita Iya, itu. artinya kalian belum tahu jalan yang lurus, betul? Ya, kalau Bang Edis sudah tahu ya syukur. Iya, makanya saya mengajak. Nanti kita ketemu di akhirat lah. Gitu. Iya, makanya bagaimana kita bisa ketemu Bang, orang Anda perginya ke jalan yang nggak tahu kemana? Nanti Bang Edis masuk neraka. Saya enggak gitu kan. Gini Bang, saya kasih contoh nih. Orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Yesus menurut iman Kristen naik ke surga, betul? Yesus mengikuti iman Kristen naik ke surga. Saya ulangi ya Bang ya. Orang Kristen, sebentar Bang. Orang Kristen mengikuti Yesus. Kami mengikuti Yesus. Ya benar. Yesus menurut iman kami naik ke surga. Ya. Nah, orang Islam mengikuti Muhammad. Betul? Betul. Muhammad menurut iman Islam perginya ke kuburan, betul? Lu, gimana sih? Sekarang saya tanya, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Ya. Oke, artinya orang Islam mengikuti orang mati di kuburan, betul? Susah sih. Macet kan? Susah kan? Sulit. Ya. Sulit. Benar, bukan sulit. Ada keyakinan kita, bahkan orang-orang syuhada, seperti orang-orang soleh itu seolah dia hidup gitu kan. Oke, sekarang saya tanya, apakah gitu. Oke, sekarang jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang beriman itu mati, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad orang yang beriman? Ya beriman. Orang beriman bisa kena pengaruh sihir nggak? Ya bisa lah. Oh, menurut Al-Quran nggak bisa. Menurut Al-Quran nggak bisa. Ini loh. Oh, sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Ini bagaimana? Ini ngomong apa mereka ini sulit. Saya tanya, kejadian Nabi Muhammad kena sihir setelah apa sebelum ayat itu ada? Gitu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi intinya orang beriman, berarti sebelum kena sihir dia nggak beriman. Sebelum kena sihir dia orang beriman nggak? Ya iya, orang beriman namanya Nabi Muhammad. Orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah. Oh, berarti kamu nggak percaya kepada Al-Quran? Bukan nggak percaya Al-Quran, itu rentetannya. Oke, menurut Al-Quran orang yang beriman boleh bisa kena sihir? Rentetannya saya nanya Bang Edis, apakah ketika kejadian Nabi Muhammad itu turun belum? Gitu kan? Oke, jadi sebelum ayat ini turun orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah, jangankan sekarang. Ya udah, sebutin siapa orang beriman yang kena sihir? Ya banyak lah. Ya sebutin siapa, ini fitnah terus dari tadi loh. Sebutin satu orang beriman yang kena sihir selain Muhammad. Namanya siapa? Manusia, dia itu kena ujian. Mau baik Oke lah, saya taruh di bawah dulu lah. Ini bikin mumet ini saudara-saudara ini. Disuruh nyebutin siapa orang beriman yang kena sihir, tiada mampu dan tiada sanggup. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang telah diberikan